Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Bagaimana kabarnya, kok kelihatan pada lesu nih? Iya Kak, soalnya baru selesai kuliah hari ini, jadi sangat Mata kuliah apa tuh sampai sore gitu? statistika. Statistik ya. Jadi oke gitu ya. Jadi teman-teman sekalian udah pada selesai mata kuliah semua ya. Oke deh. Sebelumnya udah pada kenal semua belum nih? Belum. Kalau belum, kabarnya kita kenalan dulu. Mulai dari saya orang Muhammad Ezra Fadi, mahasiswa semester 4, asal dari Bandar Lampung. Boleh dari sebelah kiri saya melanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Maisarani. Saya juga dari Prodi BKPI semester 4, asalnya dari Pesawaran. Kalau saya Paksi Terminal, panggilannya Paksi, asal saya dari Bandar Lampung. Kalau saya Nabila Rafanintias dari Prodi BKPI semester 4 juga, asal dari Lampung. Saya Citra Karunia dari Bandar Lampung, Prodi BKPI semester 4 dari Bandar Lampung. Oke, sudah pada saling kenalan. Moga makin akrab di kedepannya. Relax saja, santai, nggak usah tegang. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita lapaskan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian, teman-teman sekalian, sudah pernah mengikuti bimbingan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Pernah ya? Saya jelaskan sedikit aja ya, simpel, padat, jelas. Konseling kelompok itu merupakan konseling dalam format kelompok, dan yang menjadi pembahasannya yaitu masalah dari teman-teman yang ada di sini. Tujuannya itu membantu untuk mencari jalan keluar terkait masalah yang dialami, sekalian sharing terkait masalah maupun pendapat dari orang lain, sekiranya nanti bisa sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami. Apakah mudah untuk dipahami? Oke. Kalau sudah paham, jadi untuk sesi kali ini berjalan menggunakan beberapa azas. Yang paling utama yaitu azas keterbukaan dan azas kerahasiaan, di mana pada konseling ini kita terbuka dalam menyampaikan hal-hal masalah kita. Jadi tenang saja kepada teman-teman, kita juga dilindungi oleh azas kerahasiaan, di mana masalah ini hanya kita yang tahu, Tuhan dan orang sekitar ya. Lalu dalam konseling sesi kali ini akan berjalan sekitar 30-40 menit, di mana saya juga meminta izin untuk merecord atau membuat dokumentasi guna keperluan tugas mata kuliah saya dan untuk membuat laporannya juga. Apakah teman-teman bersedia? Sedia, Kak. Kalau begitu, sebelum kita mulai, ada yang masih ingin ditanyakan terkait tentang konseling kelompok? Masih bingung? Oke, langsung aja. Oke, kalau begitu kita mulai saja dari sebelah kanan saya yang menceritakan masalahnya, lalu bergiliran satu persatu teman-teman menceritakan masalahnya. Dipersilakan. Kalau saya sih Kak, masalahnya itu tentang manajemen waktu sih Kak. Saya masih kebingungan dalam belum bisa membagi waktu dengan baik untuk main, untuk mengerjakan tugas, menonton, belajar sama yang lain itu. Oke, jadi masalah Citra ini terkait dengan manajemen waktu ya, Iya. masih sulit. Selanjutnya boleh? Kalau masalah saya tuh hampir sama sih Kak, kayak si Citra juga, susah membagi waktu. Saya itu kan selain kuliah ikut organisasi juga, jadi kayak aktif di organisasi juga. Terus kayak apa sih, sering pernah sakit juga sih karena masalah ini, jadi kayak susah gitu bagi waktu. Oke, jadi karena keseringan ikut organisasi, sering lalai dengan kewajiban kuliah. Iya. Oke deh, selanjutnya. Kalau saya ini punya masalah tentang tugas sih. Misalnya nih, kalau ada tugas yang berkelompok gitu ya, agak merasa kurang diandalkan dengan teman kelompok itu. Terus tuh, padahal saya sendiri ngerasa kalau diajak apa diingetin dua, tuh pasti bakal ada kontribusi kok saya, bukan saya doang yang mengharap sih. Saya tapi ya namanya juga tugas kelompok gitu kan ya. Saya juga punya masalah tentang cara prioritisin hal itu sih. Oke, jadi masalahnya tentang berbaur lah ya dengan kelompok, dengan prioritas
hal. Oke, selanjutnya. Masalah saya sih terkait dengan pertemanan Kak. Saya punya teman dekat, tapi kalau di kampus tuh kayak beda aja. Orang tuh nganggap saya kalau dengan teman saya itu aja. Kalau teman saya lagi nggak ada nih, yang lain tuh kayak nganggap saya sokap sih. Oke, jadi Tiara tentang pendapat teman ya yang kurang anggap Tiara ke temannya gitu ya. Oke, jadi karena teman-teman sekalian sudah menceritakan masalahnya banyak ya, tadi berbagai macam. Kali ini kita akan mengadakan voting untuk masalah siapa yang akan dibahas kali ini. Dan apabila ada masalah yang belum dibahas, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya atau di lain hari. Jadi silakan teman-teman ingin menentukan masalah siapa yang ingin kita bahas pada ini. Masalah paksi. Paksi ya? Paksi. Oke, gimana Paksi? Apakah bersedia masalahnya diangkat dalam sesi kali ini? Siap bersedia. Siap bersedia. Baik. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan lebih detail nggak masalah yang kamu alami? Ya, kurang lebih kayak yang saya jelaskan tadi ya. Saya kesulitan untuk menepati janji dengan teman-teman, terutama jika ada tugas yang mengharuskan membentuk kelompok gitu. Saya sih ngerasa nggak bisa gitu buat melakukan. Dan apalagi saya kan 9% gitu kayak kerja. Ya kerja pendapatan ya sama Jajan gitu ya. Terus tuh pernah juga saya ngajak kawan-kawan tuh buat kerjain tugas bareng dengan teman saya, tapi ya alasannya kerjaan itu rata-rata, dan juga sekali ya bisa nih ngajakin mereka buat tugas, kadang-kadang kebanyakan mainannya juga, jadi ujung-ujungnya selesai. Cuma selesai ya, kebanyakan mainan. Oke, teman-teman bisa bertanya tentang penyebab dan lain-lain terkait masalah yang dialami oleh Rizky dengan dialami oleh Paksi ya. Jadi apabila ingin bertanya terkait masalahnya bisa bergiliran secara tertib. Lalu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Paksi ya. Selama kamu kuliah, apabila ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok ya, kamu itu ikut membantu gak sih? Dalam hal apa ya? Nggak ragu gitu kan, tadi dikatakan kamu itu susah buat ketemuan dan mereka. Nah, jadi kamu itu membantunya dalam apa kalau misalnya ada kerja kelompok? Kalau ada yang harus saya lakukan pasti saya bantu sih Kak. Tapi kadang saya agak bingung aja kalau sekelompok dengan orang-orang yang agak individualis gitu. Saya nggak tahu dah mau ngapain, mereka tiba-tiba udah jadi aja gitu tugas, nggak ada omongan apa-apa, jadi saya ngerasa kayak ngapain buat kelompok kalau ujungnya begitu. Izin ya Kak, mau tanya sama si Paksi. Memangnya Paksi nih kalau kelompokan dengan teman di kelas tuh sering gak ada kabar gitu apa gimana sih? Sampai ya kadang gak ada kasih tahu. Ya kalau saya sih kalau dibutuhin kalau membantu apapun itu sendiri, tapi ya kalau selama ini saya kelompokan dengan orang tuh kayak lost aja gitu lah. Kalau gua kelompokan dengan mereka misalnya kelompokan ada 3-4 orang nah, yang diajak berdiskusi ya orang selebihnya gitu ya bodo amat gitu, walaupun nggak semua tapi kebanyakan begitu. Saya ingin bertanya ya Paksi. Paksi sendiri tuh kira-kira berapa persen sih ingin merubah kebiasaan tersebut? Ya kalau saya sih pengen bisa berubah dari kebiasaan kita 75% ya. Saya juga kalau ada apa-apa tuh pengen terlibat juga lah. Oke, Rizky sendiri pernah nggak? Paksi sendiri pernah nggak sih buat perjanjian dengan diri sendiri gitu? Misal kalau nggak ikut kontribusi dalam kelompok itu bakal ada punishment-nya gitu. Belum pernah sih kayak itu. Kalau misalnya kamu nggak datang buat kerjain tugas atau nggak berkontribusi gitu, biasanya kamu sendiri ngerasa gimana nih selama ini? Yang gue rasain ya kayak ya udah aja gitu, sama ya kan gue tadi ngomong kalau gue tuh ada apa-apa tuh ajakin aja gitu, gak usahain banget pasti. Oke.
saya ingin tanya kembali ya ke Paksi. Kalau sebelumnya Paksi ini pernah ada ini nggak sih kalau minta saran dengan orang lain gitu terkait itu? Kalau aku sih lebih ke ya dengerin lah orang lain ngomongin gitu, bisa hal baik kenapa enggak. Oke, kan teman-teman sudah bertanya terkait masalah yang dihadapi oleh dengan Paksi ya. Sekarang teman-teman bisa nih ngasih saran terkait masalahnya Paksi. Mulai dari siapa dulu ya? Saya Pak ya. Ya boleh. Saya sih nyaraninnya kalau misalkan itu mau berubah mulai dari diri sendiri dulu ya kan. Selagi ada kemauan pasti bisa gitu kita menjalaninya tanpa rasa apa sih takut. Yang penting kita tuh percaya diri aja, ada kemauan. Oke. Saya- Oh iya boleh. Kalau dari saya ya lebih ke prioritasin hal yang ya hal-hal yang penting aja sih. Kalau ingat aja kalau semua itu kan bakal lancar kalau terstruktur gitu, kayak teratur gitulah. Izin ya Kak, kalau saya sih nyaraninnya buat netepin apa sih yang bakal lo lakuin gitu Kak. Kalau nggak kontribusi, kalau ada tugas begitu, mau individu ataupun kelompok ya buat kebaikan diri sendiri aja sih. Oke. Kan teman-teman udah ngasih saran dengan penyelesaian masalah ya terkait dengan Rizky bertanya tadi. Sekarang coba Paksi simpulkan apa yang sudah didapat. Yang bisa saya simpulkan dari teman-teman begini sih Kak, saya harus memulai berubah, belajar buat gratis hal lain, terus juga lebih nyampur lah dengan kawan-kawan kalau ada tugas kelompok gitu lah, kurang lebih begitu sih Kak yang bisa disimpulkan. Oke, baik. Terkait kesimpulannya cukup bagus ya. Saya sendiri yakin sih kalau kamu itu dapat mempraktekkan hal tersebut bakal membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Bahkan bisa membuat diri kamu lebih baik gitu kan itu. Terus gimana nih perasaan Paksi sendiri setelah konseling ini? Ya agak mendingan sih Kak, udah lama saya mau nyampaikan hal ini soalnya. Makasih juga Pak, ya teman-teman sekalian yang sudah membantu saya. Oke, saya rasa ya sesi konseling ini sudah berjalan cukup lama. Sesuai dengan kesepakatan awal tadi ya, ada waktu bahwa 30 menit dan selebihnya. Bagi masalah teman-teman yang belum dibahas akan kita bahas di lain waktu atau sesi selanjutnya. Oke, nanti kita atur baiknya di sini. Baiklah kita akhiri konseling pada hari ini dan mengucapkan lepas alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih teman-teman pada kontribusinya hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan mari kita bertemu di lain hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.